Berikut ini adalah tampilan dari provider portal Medilink Digital Medica. Ya, untuk websitenya bisa di app.medilink.co.id/provider/. Untuk tampilan depan, Bapak Ibu bisa lihat ada username, password, dan enter verification code. Langkah-langkahnya yang pertama, kami masukkan username dan password berdasarkan login yang sudah kami kirimkan by email, lalu enter verifikasi code. Klik login untuk memasuki klik login untuk memasuki portal provider Medilink. Ya, lalu kita akan merubah change password dari old password dengan new password. Untuk condition password yang pertama itu minimum 8 karakter dan maksimum 30 karakter yang terdiri dari alfabet, baik itu menggunakan huruf besar ataupun campuran huruf kecil. Lalu ada at least 3 number dan juga ada at least 1 special karakter. Ya, apabila memang tidak melengkapi dengan sesuai dengan condition password, maka akan muncul error MP1022. Ya, setelah masuk nanti akan kita bisa update password ataupun kita tidak usah save. Apabila kita ingin menyimpan password, maka update password di save. Lalu ada untuk verifikasinya ada 3 pertanyaan, kita pilih salah satunya. Setelah sudah kita lengkapi, kita pilih pertanyaan, lalu kita jawab, maka klik update. Lalu muncul pop-up, password sudah sukses untuk dirubah. Please sign in the new password again. Jadi kita harus memasuki portal kembali dengan password yang baru, dan klik OK. Kita masukin username dan username lagi dengan password yang sudah baru. Setelah itu kita input dengan enter verification code kembali. Ya. Bapak Ibu, berikut ini adalah tampilan halaman pertama atau home dari provider portal PT Medilink Digital Medica. Di sebelah kiri ada beberapa menu, ada menu dashboard, inpatient request, inpatient inquiry, inpatient others, outpatient request, invoice or payment. Lalu ada my claims outpatient, download document, view announcement, setting, site map, contact us, and logout. Nah, masing-masing menu ini berfungsi yang berbeda-beda. Dan di sebelah kanan ada dashboard, hospital dashboard, di mana di bagian atas ada admission, discharge, submission, insurance or payer. Ini adalah proses untuk alur menginput dokumen peserta. Lalu untuk di dalam kotak ini adalah status transaksi ataupun status peserta yang sedang berada di rumah sakit Bapak Ibu.
Baik, pertama kita mulai dengan untuk perawatan rawat jalan. Bapak Ibu boleh klik Outpatient Request. Ya, untuk outpatient request di bagian atas ini ada coverage. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya di sini ada GP outpatient, ada lab, ada farmasi, ada spesialis atau outpatient. Untuk GP outpatient ini adalah untuk Bapak Ibu yang berada di klinik ataupun di IGD. Untuk lab ini adalah untuk pemeriksaan lab saja, farmasi untuk apotik dan hanya pengambilan obat saja. Dan untuk menu spesialis ini adalah biasanya khusus untuk teman-teman di rumah sakit yang memang memiliki poliklinik spesialis. Oke. Ya, di bagian tengah ini ada QR code request di mana informasinya terdiri dari nama, relation, name, tanggal lahir atau date of birth, company, card number, gender, member class, police status, cancellation date, dan action. Nah, untuk menginput nama peserta atau search dari aktivasi peserta, Bapak Ibu bisa mengklik salah satu di antara name, card number, staff ID, atau approval code. Jadi kami sarankan untuk men-search berdasarkan nama atau card number dari peserta. Ya, ini adalah contohnya di PT Hauri. Ya, kita search PT Hauri. Ya, setelah kita menginput nama peserta tersebut, maka akan muncul di dalam dashboard informasi-informasi peserta. Ya, informasi-informasi terdiri dari nama peserta, lalu peserta itu apakah dia prinsipal atau dia adalah member tambahan, lalu ada nomor induk kepesertaan, lalu ada tanggal lahir atau date of birth, perusahaan peserta, lalu ada nomor kepesertaan, jenis kelamin dari peserta. Nah, ini adalah satu menu di mana member class. Jadi member class ini akan memflagging tim dari provider mengetahui peserta tersebut apakah VIP, VVIP, atau peserta non-VIP. Dan untuk polisi status ini adalah inverse. Lalu kemudian kita klik nama peserta, muncul eligibility verification atau LOA. Di mana untuk LOA tersendiri ada berisikan informasi nama peserta, nomor induk peserta, lalu ada tanggal pendaftaran peserta atau tanggal masuk peserta, lalu ada untuk beberapa informasi-informasi seperti konsultasi dokter, fee-nya adalah maksimal di angka 125.000, lalu ada fisioterapi dengan maksimal di angka 125.000. Inilah informasi-informasi untuk masing-masing peserta Medilink. Nah, lalu setelah itu di bagian bawah ini ada kolom atau kotak, yes, I confirm atau saya mengesahkan, tinggal diklik, automatically akan berubah menjadi bentuk checklist atau centang. Lalu kita kembali ke LOA dengan klik continue untuk melanjutkan proses peserta. Ya, berikut ini adalah rules for claim submission, di mana ini akan muncul setiap masing-masing peserta ketika kita sudah selesai terbit LOA atau selesai proses registrasi peserta. Lalu kita bisa klik close. Ya. Kembali ke menu ke proses registrasi. Untuk section pertama, di sini akan ada muncul beberapa item yang harus dilengkapi, contohnya seperti date of consultation,
bisa dilakukan setiap hari, ya sesuaikan dengan hari perawatan. Lalu Bapak Ibu jangan lupa di input visit time. Untuk kolom pertama adalah jam, lalu untuk kolom yang kedua adalah menit, dan kolom ketiga keterangan untuk pagi atau siang. Ya, setelah dicocokkan, maka nanti klik apply untuk melanjutkan ke item berikutnya. Ya, untuk diagnosis yang pertama adalah diagnosis utama Bapak Ibu. Ya, untuk diagnosis, tabel diagnosis ini adalah berdasarkan ICD-10. Jadi Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan ICD-10 code atau berdasarkan nama diagnosa tersebut. Kita contoh fever. Ya. Apabila ada tambahan diagnosa atau diagnosa kedua ataupun ketiga, maka nanti disesuaikan dengan diagnosa yang terjadi kepada pasien. Kemudian langsung input harga billing, contohnya konsultasi. Lalu untuk obat bagian medicine, Bapak Ibu tinggal klik add new setiap masing-masing obat. Ya, contohnya untuk diagnosa fever kita masukkan paracetamol. Untuk notnya ada notnya apabila contohnya diminum jika kondisi masih demam. Ya. Kalau misalnya untuk frekuensi, ini adalah untuk berapa banyak konsumsi obat, contohnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, atau obat itu khusus untuk malam saja atau pagi saja, atau sebelum atau sesudah makan. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di menu frekuensi, tinggal dipilih. Ya. Untuk medication days-nya ini adalah untuk berapa banyak berapa hari peserta harus mengkonsumsi obat tersebut. Contohnya 3 hari. Untuk kuantitinya berapa banyak jumlah obat tersebut dan harga obatnya. Ya, apabila ada obat lanjutan atau obat pendamping, maka nanti tinggal diklik add new, dimasukkan seperti awal tadi. Untuk injection ini adalah obat yang memang bersifat injeksi. Apabila tidak ada, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menu lab juga sama, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk menu prosedur juga disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk medical leave ini ada tanda cek bintang di mana ini menjadi mandatory yang harus diisi. Untuk rawat jalan di medical leave-nya from hari yang sama dengan hari yang sama, hari yang sama, days-nya 1 hari. Ini kemudian klik submit claim. Ya, akan muncul pop-up sistem control manage, di mana di sini akan berinformasikan terkait dengan billing peserta, lalu proses payment dan lainnya.
Apabila semuanya sudah terverifikasi dengan baik, maka kemudian klik Process with Billing. Berikut ini adalah form F. Form F itu adalah form proses discharge. Ini ada, Bapak Ibu bisa lihat ada menu download atau menu print. Ya, ini bisa dijadikan to page view dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu apabila ingin di-download, klik download. Ya. Lalu ya, ketika kita download, ini adalah contoh tampilan form F atau form pemulangan pasien. Untuk di mana akan terlihat ada logo Medilink, alamat Medilink, ada confirmation of treatment, terdiri dari tanggal kunjungan dan jam kunjungan, lalu provider yang digunakan dengan alamat provider tersebut, ada nama pasien, lalu ada nomor NIK pasien atau peserta, lalu nama perusahaan peserta, dan status peserta, apakah peserta itu adalah peserta utama atau peserta tambahan. Nah, ini akan muncul bahwasannya tagihan adalah sebesar 180.000, namun yang di-approve 155.000 dan terjadi excess sebesar 25.000. Apabila sudah sampai di proses form F, maka nanti secara indirect akan langsung dikelola oleh call center Medilink atau tim klaim Medilink. Bapak Ibu nanti mohon menunggu untuk proses LOC, penerbitan LOC. Ya, kembali ke menu provider portal Medilink, ini akan kita klik close. Kemudian kita cari nama peserta kembali. Ya, untuk statusnya peserta sudah boleh pulang dikarenakan prosesnya sudah selesai. Nah, untuk di dalam form F, apabila terjadi excess, selisih, maka peserta akan membayarkan tagihan selisih dari total tagihan yang di-cover oleh Medilink. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk proses alur rawat jalan PT Medilink Digital Medica dengan menggunakan provider portal Medilink Digital Medica. Ya. Sekian tutorial terkait dari cara penggunaan provider portal Medilink Digital Medica. Terima kasih.